Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Perhimpunan ya, para alim ulama, para kesepuhan, bini sepuh yang saya hormati, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian di pagi yang cerah ini yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita untuk bisa datang ke majelis ilmu ini, yang padahal masih banyak kesempatan untuk kaki kita melangkahkan ke tempat yang lain. Mudah-mudahan taufik dan hidayah yang Allah berikan pada pagi hari ini menjadi manfaat dan barokah bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Saya serasa terhormat sekali diminta untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian dalam acara yang penuh dengan barokah ini. Karena ketika kita sedang di majelis ilmu, maka disitulah Allah menurunkan kebarokahan, para malaikat menaungi kita dengan sayapnya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan kebarokahan itu. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah makna kemerdekaan. Mungkin karena kita berkaitan dengan 17 Agustus ya Pak ya. Dengan bulan di mana pada bulan ini kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kemerdekaan ya, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja karena kita ada waktu 1 jam gitu ya. Kalau kita melihat makna merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya sudah copy tulisannya, Bapak Ibu monggo barangkali mau dilihat. Yaitu bebas dari penjajahan, bebas dari tuntutan, dan tidak terikat atau tergantung pada pihak lain. Ini menurut kamus ya, yang saya baca beberapa term-termnya. Di situ ada unsur penjajahan, kita bebas, tidak ada tuntutan maksudnya, kemudian tidak terikat pada pihak lain. Jadi kita berdaulat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Manusia telah diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Isra Allah menyebutkan walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum manit tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafsila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk kami yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dalam surat Al-Isra ini Allah telah memberikan kepada kita kelebihan yang luar biasa. Kesempurnaan. Sehingga kita lebih dari yang lain mulia. Dan itulah bentuk kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Nggak mungkin mulia kalau kita nggak merdeka, betul Pak? Ya, jadi aslinya kita, asalnya kita adalah makhluk yang mulia yang Allah muliakan. Nah, masalahnya adalah apakah kita bisa mempertahankan kemuliaan itu? Apakah kita bisa mempertahankan kemerdekaan yang telah Allah berikan itu?
Dan kita lihat bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Lalu apa tujuan merdeka? Apa yang dikehendaki dari kemerdekaan ini? Terutama kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah memberikan gambaran sebuah negara, yang negara itu di dalamnya betul-betul subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya Pak? Bahasa Jawa juga ya? Bahasa Sunda ya? Mohon maaf karena saya orang Sunda Pak ya. Saya dari Pangandaran. Gemah ripah loh jinawi itu bahasa Sunda ya? Ya. Jawa juga ya? Okay. Allah menggambarkan tentang negara yang luar biasa itu. Di dalam surat Saba ayat 15 Allah menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini wasimalin kulu mir rizqi rabbakum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Kira-kira negeri kita sama nggak dengan negeri Saba ini Pak? Alhamdulillah saya kira sama ya Pak. Kita ada kebun ini, kebun di pinggir kiri, pinggir kanan kebun semua. Coba kalau kita bandingkan dengan negara yang lain. Ya, kalau Bapak Ibu pergi haji saja. Dari King Abdul Aziz sampai Madinah, walaupun lurus jalannya nggak ada kebun ya Pak. Iya, pasir-pasir. Nyari orang yang sedang cocok tanam di sawah di sana nggak ada. Sulit. Negara kita ternyata seperti negeri Sabah ini. Alhamdulillah. Hanya apakah di situ Rabbun Ghafur? Apalah negara kita ini sudah Rabbun Ghafur, Allah telah mengampuni atas dosa-dosa kita? Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah negara kita seperti negara Sabah ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ke-16-nya, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa badalnahum bi jannataihim jannataini dawata ukulin khumtin wa asrin wa syai'in min sidrin qalid. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon asal, asrin tulisannya. Dan sedikit pohon sidar. Pada ayat ke-16 ini ternyata peringatannya. Ternyata masyarakatnya tidak mau mereka mengikuti syariat Allah. Mereka berpaling dari perintah Allah, petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah SAW. Maka Allah robah kemakmuran negara itu menjadi negara yang tandus, diberinya pohon-pohon di tempat tanaman-tanaman yang tandus seperti cemara, sedikit bidara, sidar itu bidara, yang jelas buahnya itu pahit-pahit, tidak ada lagi keindahan karena mereka berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah peringatan bagi kita. Indahnya Indonesia ketika tongkat dilempar menjadi tanaman, ketika di mana-mana sumber air begitu mudah, Allah bisa saja rubah seketika. Allah bisa saja kita menjadikan tandus negara ini apabila kita jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas, merdeka kita isi yang pertama, perbaiki diri kita agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh Allah memberikan kepada kita formula supaya negara ini tetap terjaga kebaikannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Para pejuang kita dengan pekikan Allahu Akbar, dengan senjata yang hanya sederhana, kekuatannya hanya pada jihad dalam diri mereka, telah memerdekakan negara ini. Maka kata Allah, jika kita tetap beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan rahmatnya, berkahnya ke dalam negara itu. Tapi kalau penduduknya ternyata tidak bertakwa, dia tidak menjaga kemerdekaan dirinya, maka yang Allah berikan justru bukan sebuah kebarokahan, tetapi adalah siksaan kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tugas kita apa sekarang? Apakah ingin negara ini tetap sejahtera? Atau ingin negara ini dihancurkan dan Allah memberikan siksaan? Tentu saja ingin sejahtera. Gemah ripahlo jinawi. Sesuai dengan cita-cita para pahlawan, sesuai dengan cita-cita para mujahid yang telah berjuang memerdekakan negara kita. Betul nggak, Bu? Namun sayangnya, kadang di antara kita di tengah-tengah kemerdekaan itu tidak merdeka. Betul, Pak? Hidup merasa terpaksa, menjadi budak kehendak hawa nafsu. Jadi ternyata ada penjajah diri kita yang harus kita usir agar merdeka. Siapa dia? Dia adalah hawa nafsu kita. Di dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan kepada kita. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Nah, ini peringatan dari Allah bahwa ada penjajah yang lebih jahat daripada Walanda. Walanda apa ya kalau Jawa ya, Pak? Londo ya, Pak. Londo. Ada yang lebih jahat bagi kita. Kenapa lebih jahat? Oh, bendera sudah didirikan, sudah kita kibarkan, Indonesia Raya sudah kita nyanyikan, dia tetap menjajah kita. Siapa dia? Hawa nafsu. Sampai-sampai Allah katakan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat ada orang yang menjadikan ilahnya adalah hawa nafsunya, Tuhannya adalah hawa nafsunya? Apa itu Tuhan, Bapak Ibu? Ilah itu apa maknanya? Iya. Kalau kita merujuk kepada makna-makna di dalam Al-Quran, ternyata kata ilah itu bermakna sesuatu yang sangat dipentingkan oleh manusia, sehingga ia merelakan dirinya untuk dikuasai olehnya. Jadi sesuatu itu begitu penting bagi dia, sehingga dia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Itu ilah, itu Tuhan. Kata Allah, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi penguasa dirinya, sehingga dia tunduk terhadap hawa nafsu itu. Na'udzubillah min dzalik. Selamat datang. Maka dilanjutkan di ayat itu, wa adallahu Allahu ala ilmin. Ilmunya tidak berguna, bahkan dia sesat dengan ilmunya. Telinganya seakan-akan tidak mendengar. Ribu-ribu, banyak-banyak kita dengar ceramah dari para ustadz. Anggar begitu ya dilakunya. Dia juga melihat ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan tentang harus berbuat baik. Tapi dia tidak pernah mengindahkannya karena mengikuti hawa nafsunya. Dialah penjajah kita yang utama, adalah hawa nafsu. Maka betullah kata Rasulullah, ketika selesai perang Badar, dia katakan ada perang yang lebih besar lagi, yaitu perang hawa nafsu. Sama dengan kita ya. Setelah merdeka 17 Agustus ini,
Ada hal yang perlu kita merdekakan lagi, yaitu diri kita dari hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah. Di mana letak hawa nafsu itu? Seperti yang tadi sudah disampaikan dalam ayat Al-Isra ayat 70, bahwa manusia diciptakan dengan penciptaan yang lebih dari yang lain. Dalam surat At-Tin juga Allah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah dengan dua potensi yang tidak dimiliki yang lain. Pertama, potensi jasmania, yang kedua potensi ruhania. Atau ada juga yang mengatakan manusia itu adalah makhluk yang luar biasa karena dia diciptakan dari unsur bumi dan unsur langit. Gitu. Unsur bumi karena diciptakan dari tanah, unsur langit karena dia ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjelmaklah menjadi jasmani dan rohani. Mana jasmani? Nah, ini ya, semua anggota tubuh kita ya. Tangan, mata, telinga, jasmani, mudah kita lihat. Dan setiap hari kita lindungi dan kita pelihara, kita kasih nutrisi, betul Pak? Yang kedua adalah potensi rohani kita. Apa itu potensi rohani? Sesuatu yang ada dalam diri kita, tetapi tidak nampak, tidak terlihat. Kalau anak-anak bilang sekarang, kalau di komputer itu ada hardware-nya, ada software-nya. Jadi rohani ini software-nya, nggak nampak gitu. Apa software manusia? Yang pertama al-hawa. Orang Indonesia bilangnya nafsu, atau suka digabung jadi hawa nafsu. Ya. Yang kedua adalah al-qalbu, hati. Jadi nafsu, yang kedua hati, yang ketiga adalah al-aqlu, akal. Jadi tiga hal ini. Nafsu atau al-hawa apa fungsinya? Mendorong manusia untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu. Yang ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, bahkan malaikat itu tidak dikasih, Bu. Ya, makanya yang berkembang itu manusia, bikin jalan di aspal, jalan di cor, jalan pakai hirup, macam-macam. Karena dia mempunyai al-hawa. Jadi mendorong manusia untuk mendapatkan sesuatu. Sifatnya adalah bebas, brutal ya dalam bahasa anak-anak itu ya. Jadi nafsu ini seenaknya. Yang kedua adalah kolbu. Kolbu itu hati. Apa fungsi hati dalam diri manusia? Dia sebagai filter penyaring dari kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu boleh bebas berkeinginan, tapi ada hati yang menyaringnya, sehingga diaplikasikan dalam perilakunya sesuai dengan kehendak hati. Gitu. Nah yang ketiga aklu. Apa itu akal fungsinya? Dia mempertimbangkan nilai baik dan buruk dengan hati, dan dia berpikir mencari cara apa yang dikehendaki oleh manusia. Nah, saya ilustrasikan ya Bu ya. Misalnya Ibu lihat tukang bakso lewat. Timbul keinginan. Itu hawa nafsu. Al-hawa. Pengen bakso. Nanya ke hati. Hati boleh nggak makan bakso? Ternyata punya uang. Kata hati boleh. Maka Ibu menyuruh kepada akal. Akal kita pengen bakso. Coba gimana caranya? Akal menyuruh mulut. Mulut buka mulutnya. Panggil tukang bakso. Sok. Datanglah tukang bakso. Itu prosedurnya Pak Ibu. Jadi hawa nafsu atas dasar pertimbangan panca indera diserap oleh hati. Baru kemudian diaplikasikan. Kalau begitu posisi yang pentingnya mana Bapak Ibu? Hawa nafsu, hati, atau akal ketika diaplikasikan dalam sebuah perbuatan atau dilaksanakan dalam sebuah perbuatan agar selalu baik. Hati, kalbu, karena dia sebagai penyaring. Maka Rasulullah katakan ala inna fil jasadi mudghatan idza soluhat jasadi kulluhu wa idza fasadat jasadi kulluhu ala wahiyah qalb. Ingat kata Rasulullah, dalam diri kita ada segumpal daging, yang dia baik maka baik semuanya, jika jelek maka jelek semuanya. Ala ingatlah wahiyah qalbu, dia adalah hati. Karena dia berfungsi sebagai penyaring dari kehendak hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah.
Sayangnya, ini sayangnya ya, hati kita itu tidak selalu bisa berfungsi sebagai penyaring. Kadang-kadang dia bolos penyaringnya, ya. Karena hati ada dalam 3 keadaan. Yang pertama hati yang salim, yang kedua hati yang marid, yang ketiga hati yang mayit. Hati yang salim adalah hati yang sehat. Cirinya apa? Demen banget berbuat kebaikan. Indah rasanya ketika dia berbuat kebaikan. Sedih kalau dia bermaksiat. Nangis pagi hari ketika tadi gak sholat malam. Nangis, wah bapak kenapa gak dibangunin? Tadi gak sholat malam, kelewat, ya Allah. Ya. Lupa gak puasa Kamis. Lupa apa biasa gak puasa? Lupa. Sedih, ya Allah, kenapa gak puasa Kamis? Lupa hari ini gak baca Al-Quran 1 juz. Sedih dia. Ah, ini salim. Yang kedua hati yang marid, yang sakit. Sakit itu dong-dongan hatinya. Dalam Al-Quran dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, dalam diri mereka ada hati yang sakit. Dan sakitnya itu bertambah-tambah karena dengan kebohongannya. Nah, itu ada hati yang sakit. Ya STMJ kalau bahasa sekarang, ya. Salat terus maksiat jalan. Sholat, maksiat, artinya sakit. Nggak bisa jadi penyaring, dong-dongan. Nah yang ketiga hati yang mayit, hati yang mati. Ah, ini lebih parah lagi. Dia nggak tahu apa itu kebaikan. Yang ada pada dirinya semua kehendak hawa nafsu. Wis oke baik. Dia pengen ngombe, nanya ke hati kepriwe. Wis laksanakan baik. Laksanakan. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus menjaga posisi hati kita dalam keadaan yang salim, yang baik. Hadirin rahimakumullah. Hawa nafsu ini akan terus menjajah keadaan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hawa nafsu itu kamu harus kendalikan. Bukan untuk dihilangkan. Kalau dihilangkan bahaya nggak, Pak? Bahaya, Pak ya? Bapak melihat ibunya seorang nafsu lah. Beda waktu masih muda ya Pak. Ya begitu ya. Melihat apa nggak mau, apa-apa nggak mau. Kalau manusia dihilangkan hawa nafsunya maka nanti sama dengan yang lain ya. Dengan malaikatnya nggak seru lagi ya, nggak ramai. Maka Allah tidak meminta untuk menghilangkannya, tetapi mengendalikannya. Dalam surat An-Nazi'at ayat ke-37 sampai 40 Allah menggambarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah. Indah ya Pak ya. Al-Quran kalau dibaca memang indah seperti bacaan ibu tadi. Indah bacanya ya. Masya Allah ya. Wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas syariat. Wa atharul hayata dunia, yang bekasnya atau keinginannya semata hanya urusan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempatnya. Jika orang pikirannya itu sudah masalah dunia, tidak ada ukhrawinya, tidak ingat kepada Allah, yang melampaui semua batas-batas syariat, maka jelas kesengsaraanlah yang dia dapatkan. Tetapi wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya, kebahagiaanlah tempatnya jika ia dikendalikan. Itu Bapak sekalian ya. Apa benar nafsu ini bahaya? Ini sudah bukti kemarin ya. Ketika nafsu menjajah, tentara bisa mati Pak. Benar nggak Pak? Mati kemarin. Hanya karena hawa nafsu. Kan? Hawa nafsu syahwat ya Pak. Pengen kawin lagi sampai mati. Bilang aja ke mamahnya, ya Pak ya. Terus terang, Pak saya pengen nikah lagi.
Kemarin tentara mati gara-gara hawa nafsu. 2 polisi kita mati karena hawa nafsu. Jahat sekali hawa nafsu itu. Ini bukti Pak, penjajahan yang lebih berat hawa nafsu ya. Dan kita termasuk malu ya Pak, negara sudah merdeka, ya masih ada yang terjajah oleh hawa nafsu. Jadi bagaimana supaya hawa nafsu kita terkendali? Kita harus memperbaiki hati, karena dia sebagai filter. Bagaimana memperbaiki hati? Hati harus diberi cahaya nur ilahi. Cahaya-cahaya keimanan. Gimana supaya cahaya keimanan itu datang ke dalam hati kita? Yang pertama, perbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak kurang dalam sehari 100 kali membaca istighfar. Rasulullah Bapak ya, dimaksum Pak. Dimaksum itu dijaga tidak berbuat dosa. Istighfar 100 kali. Lah kita istighfarnya berapa kali ya? Habis sholat 3 ya. Nah jangan sampai kurang Pak. Rasulullah saja 100 kali mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintakan ampun kepada Allah dari segala dosa, dari semenjak kita balik sampai saat ini kita dewasa, sampai sekarang kita tua. Kita mintakan kepada Allah ampun di setiap malam agar Allah mengampuni dosa kita sebelum nama kita diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu pasti. Jangan sampai kita telat beristighfar ketika kita sudah mau meninggal dunia. Fir'aun, dia bertaubat kepada Allah ketika dia sudah mau tenggelam di lautan. Kata Allah, tidak ada gunanya taubat kamu. Jangan sampai kita tidak beristighfar sebelum ajal menjemput kita. Yang kedua, kenapa harus beristighfar? Karena cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Wa nurullah la yu'ti bil ma'asi. Ya. Al ilmu nurun wa nurullah la yu'ti bil ma'asi. Ilmu itu cahaya, tetapi cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Bagaimana kita mendapat cahaya Allah kalau dalam diri kita masih banyak dosa dan kita tidak pernah beristighfar, tidak pernah memohon ampun, tidak pernah datang kepada Allah menangis pada malam hari atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Setiap hari hendaklah kita memohon kepada Allah. Sehabis sholat, apalagi sholat malam, datanglah kepada Allah sampai mencucurkan air mata, membayangkan dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan begitu hati kita menjadi jernih, cahaya Allah datang ke dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu bagaikan cermin. Ya, cermin itu untuk kita melihat Pak ya. Tetapi cermin itu bisa kotor karena titik-titik dosa kita. Ketika berbuat dosa titik gitu ya, maka tidak bisa buat cermin. Maka salah satu cara menghapusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar. Yang pertama istighfar. Yang kedua, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan berzikir. Berzikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak kita menyebut nama Allah. Berhubungan dengan Allah. Ya, mari kita hitung Ibu ya dan Bapak, setiap hari kita pakai WA, sering nggak berhubungan dengan orang? Ya Pak, dengan bisnis kita, dengan orang-orang. Ya hubungan kita lebih banyak dengan sesama makhluk, betul nggak Pak? Iya. Tapi coba kita hitung berapa kali kita menyebut nama Allah dalam sehari. Padahal kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bagaimana? Banyak cara. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Kenapa baca Al-Quran zikir? Kenapa? Kenapa Bu? Membaca Al-Quran kok dikatakan zikir? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan orang beriman, dia cinta kepada Allah. Nah, nanti kita bahas. Dan cinta pasti rindu, obat rindunya membaca Al-Quran. Maka pagi-pagi kita kasih nutrisi. Jasad kita nutrisinya bubur ayam. Rohani kita nutrisinya baca Al-Quran 1 juz. Betul?
Pulang dari masjid, bapak-bapak jangan pulang dulu. Ngaji dulu sampai waktu syuruk. Alokasi pahala seperti ibadah haji dan umroh. Taman sempurna. Di samping itu dia telah memberikan nutrisi ke dalam hatinya dengan bacaan Al-Quran. Nah, gitu ya, pagi-pagi bapak samping kasih kopi, kasih Al-Quran ya bu. Sekarang Al-Quran mudah sekali bapak ibu, bisa diaplikasi handphone. Sudah ada semuanya ya? No, sudah. Yang saya pakai aplikasinya yang Departemen Agama, Pak. Jadi di situ cukup bagus ya. Ada tafsirnya, tafsir agama ya. Jadi terus kalau kita baca di halaman tertentu, setelah selesai kita baca, besok buka lagi, dia ketemunya halaman itu lagi. Jadi nggak usah kita titik itu, langsung ketemu. Baca Al-Quran setiap saat. Saya dulu zaman kecil bu ya, saya tuh dari Ciamis aslinya. Ciamis Pangandaran ya, sekarang Pangandaran. Kampung tuh bu. Nah rumah-rumah itu dulu pakai cempor, teplok gitu. Teplok. Tapi kalau saya ngaji ke masjid, di rumah-rumah itu, emak-emak biasanya ngaji. Nggak waqiah, tabarok gitu ya. Yasin, Masya Allah. Waktu itu. Oh sekarang sudah terang benerang begini. Mendengar bacaan Quran malam-malam itu pas sulit. Di perumahan begitu jajar begini, jarang pas saya dengar baca Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sebelum tidur, kalau kok susah ya tidur saya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Sebagai nutrisi hati. Yang kedua adalah zikir dengan sholat. Ya. Sholat itu zikir yang terbaik. Bapak ibu ada masalah, datang kepada Allah, kita sholat. Masalah ekonomi, sholat. Sholat Tuhan jangan lupa. Sholat hajat kita laksanakan. Dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah. Maka bapak dan ibu jangan heran. Kalau sebagian para ahli sufi, ahli tasawuf, mereka membacakan zikir dengan keras dan banyak-banyak. La ilaha illallah misalnya ya. Karena itu merupakan amalan mereka dari apa yang Rasulullah katakan, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat thayyibah. Diam-diam, enggak ada aktivitas, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Senantiasa menyebut nama Allah. Pak, tapi saya suka lupa aja. Oh, ada cara yang lebih mudah, Pak. Ibu ya. Dengan cara membaca doa-doa yang sudah kita hafal sejak TK dulu. Mau tidur baca doa. Bismika Allahumma ya wa bismika amun. Kan sudah ingat kepada Allah. Belum juga bisa tidur, dilanjutkan dengan zikir. Sebelum tidur kan ada zikirnya, Bu. Zikir, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, kemudian Al-Falaq, ya, kemudian ayat kursi. Berzikir yang lain. Apa ya? Asmaul Husna, enggak apa-apa. Sudah hafal Asmaul Husna, Bu? Ya, alhamdulillah ya. Apabila kita tidur dalam keadaan zikir, maka selama tidur kita dihitung sedang berzikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi kalau tidur kita sedang nonton TV, selama tidur kita ditonton oleh TV. Betul, Pak? Iya. Nonton TV lihat ketiduran. Bukan dapat pahala zikir, dapat tontonan dan televisi ya, Bu. Itu dia. Makanya kalau mau tidur berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur baca doa. Bangun tidur langsung baca doa. Ini zikir yang paling mudah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pergi ke kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Pakai baju, kita bercermin, baca doa. Gimana doanya, Bu? Ibu-ibu yang hafal biasanya. Allahumma nggak pernah bahas. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Harus hafal lagi nih, Bu ya. Ya Allah, seperti Engkau memperindah penciptaanku, perindahlah hatiku. Oh, bagus sekali bacanya. Pakai baju baca doa, mau makan baca doa, selesai makan baca doa, begitu berangkat dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua aktivitas
dia baca doa, itulah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita akan terjaga. Begitu di jalan ada bolongan, gejluk, pasti bacaannya inna lillahi. Tapi kalau nggak zikir, gejluk, gimana bacanya? Macam-macam ya. Asup. Iya. Saya sering dengar anak-anak itu, oh, kalau bapak-bapak enggak, insya Allah ya. Yang bolong jalan, yang jatuh kita, yang dimarahin, asu, kayak itu priwetnya. Kalau di Sunda nggak pernah Pak, kalau di Jawa Barat. Karena asu itu bahasa Jawa Pak. Iya. Kalau di sana lebih kasar lagi Pak ya. Dengan kalimat thayyibah, berzikir. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, supaya kita mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara tundukkan pandangan mata kita. Tundukkan pandangan mata. Kenapa? Karena dari mata lah turun ke hati. Indahnya kebun kita terkadang merasa lebih indah kebun tetangga. Karena kita sering melirik kebun tetangga. Bukti sudah terlihat sekarang. Beberapa peristiwa yang tidak patut kita contoh. Hadirin rahimakumullah. Kalau mata kita tidak dijaga, walaupun Bapak sudah tua, tidak ada menutup kemungkinan setan masuk ke dalam diri Bapak, kemudian menggodanya, lalu lupa kepada keluarga. Betul? Betul. Sedangkan tayangan-tayangan yang mengandung syahwat, itu sekarang sangat mudah diaksesnya. Nauzubillahimin dzalik. Konon katanya saya dapat kabarin bahkan sekarang kuda lumping ada yang perempuan katanya. Kan aneh itu. Sedangkan kuda lumping sudah suka mendem. Kalau mendem perempuan bagaimana? Dipegangin banyak orang. Nauzubillahimin dzalik. Ya. Nah, bapak-bapak jangan melihat TB kalau gitu, Pak ya. Bahaya itu. Sedangkan nafsu itu kan pertama nafsu ghadabiyah, yang kedua nafsu syahwaniyah. Nafsu syahwaniyah ini sangat berat sekali. Beratnya minta ampun. Maka jagalah pandangan mata. Begitu juga pandangan terhadap dunia. Kita punya kendaraan, lihat kendaraan orang kayaknya lebih baik ya. Kepengen lagi. Kita punya kolam, lihat kolam orang, kayaknya lebih bagus. Kepengen lagi. Karena mata kita nggak dijaga. Coba kalau mata kita tutup, apa yang ada kita miliki, kita senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah syukuran, bukan iri kepada orang lain. Ini ngomongin saya sendiri ya, Pak. Iya. Karena ternyata kadang-kadang kenapa kita pengen yang lain? Karena kita tidak merasa senang dengan pemberian Allah. Tapi kalau kita merasa senang, saya dikasih gelar begini senang, saya alhamdulillah sudah cukup. Maka jagalah pandangan kita. Gitu. Ya. Dan kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Bapak Ibu pernah melihat tukang parkir? Iya ya. Tukang parkir tempatnya luas sekali. Luas tuh. Datang mobil mewah. Datang situ. Bangga gak tukang parkir? Enggak ya Bang. Biasa we. Datang yang jelek gak apa-apa. Yang bagus gak apa-apa. Baru sebentar. Pergi lagi. Sedih gak tukang parkir? Enggak. Pergi lagi tuh, wah mobil mewah, miliaran, pergi lagi. Dia kemudian sedih? Enggak. Kenapa tukang parkir gak sedih, Pak? Karena dia tidak merasa memiliki. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Kita tidak punya apa-apa. Harusnya kita begitu juga dalam kehidupan ini. Ya, baik. Jaga pandangan mata. Yang keempat, ingat kematian. Ya. Ingat kematian artinya ingat bahwa yang pertama kita pasti akan mati. Bapak Ibu ada yang yakin tidak akan mati? Boleh acungkan tangan. Ada ya? Yakin ya kita akan mati? Sayyidina Ali mengatakan, sesungguhnya kita ini hanyalah orang-orang yang sedang antri menuju gerbang kematian. Dan itu pasti. Ya. Yang kedua, mati nggak ada yang tahu kapan waktunya. Ini bahayanya.
Saya ingin cerita Bapak-Bapak sekalian ya. Ini tentang saya ya. Saya merasakan bahwa mati itu pasti menyedihkan. Ya. Artinya Bapak sekalian, keadaan ketika kita mati itu sesuatu yang sulit bagi kita. Kenapa? Karena kita mati sendirian. Gak ada teman yang nemani. Gak ada harta yang bisa mengikuti. Betul nggak Pak? Ya, tidak ada keluarga, bahkan istri pun tidak bisa mengikuti. Dan saya alami itu. Jadi awal COVID, ini cerita ya Pak ya. Di awal COVID itu saya sakit. Setelah diperiksa, ternyata positif. Waktu itu saya ditemanin istri di ruang UGD ya. Kebetulan di geriatrik, karena rumah saya dekat dengan geriatrik. Dalam kondisi yang lemah, setelah diperiksa, ternyata positif. Setelah positif, istri saya nggak boleh deketin, Pak. Nggak boleh deketin, jauh-jauh katanya. Saya jadi ingat, aduh, kalau saya mati, nanti begini. Ya. Istri aja nggak mau deketin, nggak boleh deketin, Pak. Oh, sedih saya, Pak. Wah, gimana ini? Ya, dilanjutkan. Setelah dijauhi oleh istri saya, dijauhi oleh anak saya, keluarga nggak boleh mendekat, coba Pak. Padahal saya ini suaminya. Iya. Tapi dia nggak boleh deketin. Setelah itu datang petugas, Pak. Petugas yang waktu itu pakai baju APD yang kayak astronot itu. Dari Margono bawa itu ambulan, menjemput saya. Jemput saya, diambil tasnya. Mana tasnya? Ambil itu beda geraknya Bu, nggak kayak suster yang di dalam itu. Iya, kasar-kasar. Buk gitu. Saya dibawa, lalu simpan barangnya, dimasukin ke dalam ambulan. Dan di situ saya melihat istri dan anak saya menangis. Tetapi tidak bisa apa-apa. Saya melihat satpam di situ hanya melihat saja. Tidak bergerak apa-apa. Begitu di ambulan saya melihat istri dan anak menangis, saya menangis sejadi-jadinya, Pak. Kenapa saya menangis? Saya ingat kalau saya mati, saya sedang dalam keranda mirip dengan ini. Orang-orang membawa paksa saya, dimasukkan ke dalam keranda. Padahal mau dibawa dikuburkan, tapi tidak ada seorang pun yang melarangnya. Bahkan anak istri hanya bisa menangis saja. Satpam pun tidak berani melarangnya. Ada satpam yang melarang orang dikuburkan? Waktu itu sama. Di situ saya merasakan betapa bahwa kalau kita sudah mati, keluarga, harta, jabatan, bahkan saya sebagai guru nggak dihargai kalau sudah begitu. Kalau sudah mati nggak ada artinya. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi peringatan bagi kita. Ingatlah bahwa kita pasti akan mengalami hal seperti itu. Lalu buat apa kita banggakan harta? Saya punya piaraan, punya kucing. Punya ikan di akuarium. Waktu begitu, nggak bermanfaat, Pak. Ya, saya di ambulan, kucing nggak nolong, ikan nggak nolong. Artinya semua harta kita tidak akan bisa menolong kita. Ketika kita sudah di atas keranda dan siap dimakamkan ke dalam liang lahat. Lalu buat apa? Kalau kita senantiasa membangga-banggakan harta kita, ingat bahwa kita akan mati. Di dunia ini hanya majru'ah, hanya tempat bercocok tanam. Dan kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat. Jika itu kita selalu ingat, mudah-mudahan kita lebih kuat berjuang mengendalikan hawa nafsu. Sering-sering mengingat kematian. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu, lalu Allah menjadikan hawa nafsu kita terkendali. Karena Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Dalam surat Yusuf ayat ke-53, Allah memberikan kepada kita jaminan. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu, illa ma rahima rabbi, inni rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan dengan mengendalikan hawa nafsu itu,
hawa nafsu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hawa nafsunya cenderung kepada kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Kalau nafsu kita sudah terkendali, maka mudah-mudahan hati kita tercahayai oleh nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tercahayai, maka timbullah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah keimanan yang sesungguhnya. Maka ibu lihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165. Siapa sih mereka yang beriman? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Dan sebagian manusia ada yang membuat tandingan sembahan selain Allah, yang mencintai Allah seperti mencintai tandingannya itu. Ada orang cintanya terbagi dua, Allah dan kepada yang lainnya. Kata Allah, dia belum beriman. Cintanya masih terbagi dua. Siapa kalau begitu beriman? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dia amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batas cintanya. Kalau hati kita sudah cinta, dan itu iman yang sesungguhnya, apa sih yang sulit kita lakukan? Ibu, kalau dasarnya cinta, apa yang tidak mau ibu lakukan buat bapak? Nggak ada ya, Bu ya? Bapak, coba berat nggak sesuatu berkorban untuk ibu ketika bapak mencintai ibu? Tidak ada. Kalau kita sudah cinta, rindu akan datang, maka ibadah kita rindukan, sholat kita rindukan, infak kita rindukan, memberi bantuan kepada fakir miskin kita rindukan. Karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita cari. Setelah nafsu kita terkendali, mendapat rahmat dari Allah, tumbuhnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah cinta mah Pak, nggak ada yang sulit ya Pak. Semuanya ringan, ada cinta mah. Oh Bapak dari Magetan, Ibu dari Purwokerto, ketemu ya, hidup bersama karena cinta. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah. Ya. Dan kita harus berusaha untuk itu, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa bukti cintanya kita kepada Allah? Kata Allah, jika kamu betul cinta kepada Allah, ikuti aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Rasulullah kita lakukan. Jangan kalah oleh ikih. Lah sunnah ikih. Besok 10 Muharram, lah sunnah ikih orang puasa. Kepriwe. Ada sholat duha, lah duha mah sunnah ikih. Sholat malam buk sunnah ikih, orang apa-apa. Kalah dengan ikih. Padahal mengikuti sunnah Rasul itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah. Setelah itu Allah akan mencintai kita. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau tadi biasa ditunggu ya Pak. Kalau hati kita sudah baik, nafsu kita sudah terkendali, maka kita sudah menjadi masyarakat yang baik. Jadilah masyarakat yang mulia. Yang seperti apa? Kita lihat dalam surat Al-Fajr ini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Kata Allah, adapun manusia ketika Allah uji, dia diberikan keleluasaan rezeki, dia bisa diberikan kemuliaan, diberikan nikmat, diberikan kekayaan, kedudukan. Fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan sungguh Allah telah memuliakan. Dia merasa mulia karena kaya. Dia merasa mulia karena berkuasa. Dia merasa mulia karena popularitas. Itulah manusia. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu, tapi ketika Allah coba orang itu, diberi kemiskinan, terbatasnya rezeki, fayaqulu rabbi ahanan. Allah telah menghinakanku. Ketika orang miskin, enggak punya kedudukan, dia merasa hina. Pertanyaannya, apakah kaya dan miskin merupakan bentuk dari kemuliaan? Jawabannya,
Kalla. Kalla kata Allah, bukan itu. Bal la tukrimunal yatim. Tapi kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Kamu kaya, banyak harta, di mana-mana duitnya. Tapi ada anak yatim terlantar, kamu diam saja. Maka jangan katakan kamu mulia. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Dan tidak memperhatikan makanan orang-orang miskin. Kamu makan di restoran yang mahal, minum kopi saja 25.000. Sementara tetangga, fakir miskin gak bisa makan. Dia kelaparan. Apa kamu mulia seperti itu? Kata Allah, kalla. Jadi apa mulia itu? Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka Bapak Ibu, mengisi kemerdekaan ini, jadikanlah kita bermanfaat dalam pembangunan bangsa negara Indonesia. Apapun yang bisa kita lakukan. Karena itulah wujud kemuliaannya. Dan inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Ibu melihat jalanan kotor, jangan didiamkan, bersihkan. Ada anak, tidak sekolah, putus sekolah. Jangan nanya, putus sekolah kasihan ya. Nggak begitu. Sini, bapak jadi anak. Jadi bapak angkatnya, sekolahkan. Ibu pergi ke pasar, ada emak-emak jualan kangkung 3.500. Jangan ditawar 1.000 rupiah. Iya, Bu bermanfaat. Saya kan di pasar Termewe. Ada emak-emak jualan kangkung berapa kayak rentak rantek. Saya sering nanya rentak rantek ya. Berapa ini rentak rantek? 4.000 katanya. Ada yang nawar. Orang lebih baik kayak gue baik. Ya Allah kasih ya. Jangan ya Bu ya. Ya Pak, apalagi kita banyak duit. Berapa ini rentak rantek? 4.000. Wah, saya beli 10.000 ya, Mak. Ah, begitu harusnya. Boleh ditawar 10.000? Boleh. Nah, begitu harusnya. Ya, bermanfaatlah bagi negara ini semampu apa yang bisa kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Sibukkanlah dengan ibadah kepada Allah. Karena kalaupun kita tidak beribadah, kita akan sibuk dengan yang lainnya. Akhirnya kita akan mati. Berpikirlah untuk kemajuan bangsa ini. Karena kalau tidak berpikir untuk bangsa dan diri kita masuk surga, kita akan berpikir yang lain juga. Yang akhirnya kita juga akan mati. Maka bermanfaatlah bagi orang lain, bermanfaatlah bagi bangsa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kerancangan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam suasana yang lain, yang lebih baik lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di penghujung akhir ini, mari kita menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita memohon kepada Allah dengan kelembutan hati kita, agar apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat, agar Allah senantiasa menuntun senantiasa hati kita dalam kebaikan dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma akhrizna min zulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hikmi wa sahhil lana abwaaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.